Baik, Shalom, selamat siang, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Pada minggu ketiga ini, ya, itu berarti nggak lama lagi kita akan mengakhiri bulan April dan kita akan beranjak ke bulan yang baru, bulan Mei. Oleh sebab itu, percayalah kalau kita bisa melalui bulan April ini dengan sukacita dan Tuhan menyertai kita, maka di bulan-bulan yang akan datang pun Tuhan juga akan selalu Ebenezer, ya. Nah, pada minggu ketiga ini renungan firman Tuhan yang saya akan bagikan, yang akan kita renungkan bersama-sama adalah mengenai Matius pasal 25 ayat yang ke-14 dan 15. Matius pasal 25 ayat 14 sampai 15. Kalau saudara sekilas mengingat renungan saya yang beberapa waktu yang lalu tentang talenta, hari ini kita akan mengingatnya kembali, tetapi dengan pokok bahasan yang berbeda, ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan bacakan ya ayat ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ya, saudara kasih Tuhan, di akhir kata-kata ayat ini berkata bahwa masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu seorang yang memberikan tanggung jawab ini berangkat. Kita akan membahas tentang tema yaitu bertanggung jawab atas apa yang kita miliki. Bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan, ya, lewat kehidupan kita. Sekilas tentang 1 talenta, saudara. 1 talenta itu 34 kilo. Ya. Uang senilai 6.000 dinar itu adalah 1 dinar upah kerja sehari. Dan kalau di dalam Indonesia berarti saya hitung-hitung adalah 234 juta. Ya. Karena 39.000 kali 6.000. Ya. Nah, jadi 1 talenta adalah sebuah nilai yang besar. Kita harus mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lewat peristiwa ini, ya, lewat ayat firman Tuhan pada hari ini, itu berarti ternyata orang yang menerima 1 talenta itu sebenarnya sudah besar banget. Gak usahlah dulu kita membicarakan yang 5 talenta atau yang 2 talenta. Bayangin aja, berarti 1 talenta aja sudah 234.000. Berapa yang 2? Berapa yang 5? Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita menurut kesanggupannya kita. Oleh sebab itu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan pada kita? Yaitu syukuri saja apa yang ada pada diri kita. Dan kerjakan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kalau kita mau melihat tokoh-tokoh Alkitab, ya, di satu contoh ada beberapa tokoh Alkitab yang mereka mengerjakan tanggung jawab yang diberikan itu dengan sepenuh hati. Contohnya Daud.
Daud adalah orang yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang dia terima. Ketika Daud disuruh oleh ayahnya mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya, dia nggak kecil hati. Dia justru memelihara kambing domba peliharaannya itu ya, dengan benar-benar totalitas. Artinya apa? Ketika ada singa, ketika ada hewan yang mau memangsa kambing dombanya, dia berusaha untuk merobek dan dia berusaha untuk mematikan mangsanya itu. Bahkan saudara ingat ketika Daud disuruh oleh ayahnya menengok saudara-saudaranya berperang ya melawan Goliat, Daud nggak melepaskan kambing dombanya begitu saja, tapi Daud menitipkan pada gembala lain. Itu berarti bentuk tanggung jawabnya Daud, yaitu dia nggak membiarkan kambing dombanya ditelantarkan, dan dia juga bertanggung jawab untuk ya, mengantarkan dan juga untuk melihat kakak-kakaknya pergi berperang. Contoh lain lagi, Yusuf. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Dicontoh dalam Kejadian 39 ayat 2-6. Ya. Ketika dia mengerjakan segala sesuatu yang ada pada dirinya, yaitu ketika dia bekerja bersama dengan Potifar, dia selalu mengerjakan bagiannya dengan baik. Sehingga nggak heran kalau Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, saudara kasih Tuhan, nggak mudah tentunya menjadi orang nomor 2 di negeri orang, ya di daerah orang, itu nggak mudah. Tapi Yusuf mendapatkannya. Kenapa? Karena Yusuf menjalani apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya itu dengan baik. Segala sesuatu dia lakukan dengan tidak menggerutu, dengan tidak bersungut-sungut. Apalagi Daud. Ya. Nah, yang ketiga, contoh lagi, kalau kita mau melihat contoh, ya, janda Sarfat. Kita tahu janda Sarfat adalah janda yang benar-benar miskin, benar-benar sekarat. Tetapi ketika dia mau melakukan bagiannya untuk melayani Elia, ya, untuk melayani hamba Tuhan yang saat itu datang kepada dia, dan ketika dia melakukan apa yang menjadi bagiannya, artinya apa? Apa yang dia punya, yaitu cuma tepung segenggam toh. Dia buat roti, dia buat makanan untuk hambanya itu. Dan ternyata ketika dia melakukan itu dengan tuntas, ya dengan penuh rasa tanggung jawabnya, apa yang terjadi? Anaknya disembuhkan, dipulihkan. Dan yang kedua, kehidupannya mulai berubah. Ya, dia mulai punya banyak stok makanan. Oleh sebab itu saudara pengasih Tuhan, ya, lewat renungan firman Tuhan pada hari ini, yuk saya mau mengajak kita semua untuk bertanggung jawablah dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sekecil apapun itu tanggung jawab kita, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu sangat-sangat bermanfaat buat kita kalau kita mengerjakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh rasa bersyukur, tidak dengan bersungut-sungut. Ya, tidak lagi ada perhitungan, loh, aku kok cuma diberikan 1 talenta, aku kok diberikan 5 talenta dan 2 talenta, aku nggak seperti yang lainnya. No. Berhentilah seperti itu. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita tahu bahwa 1 talenta itu sebenarnya
angka yang cukup besar, jumlah berjuta-juta. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita, ya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, ketika kita melakukan tanggung jawab yang diberikan oleh gembala sidang di mana kita bergereja pada kita sebagai pelayan Tuhan, tanggung jawab sebagai seorang pelajar, tanggung jawab sebagai seorang pelayan Tuhan, tanggung jawab sebagai apapun itu di pekerjaanmu, di bisnismu dan sebagainya, ya. Ketika kita melakukan itu semua dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap bersandar kepada Tuhan, artinya mempercayakan kepercayaan kita penuh pada Tuhan, maka akan ada hal-hal yang tidak kita pikirkan akan terjadi. Oleh sebab itu, mari kerjakan tanggung jawabmu dengan penuh rasa syukur. Seperti janda Sarfat, seperti Daud, seperti Yusuf yang ada. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom Aleichem, selamat hari Minggu. Haleluya.